Today, that's it for the last 12 days. Hungry, and that we are peaceful reckoning is coming for our enemy. Has nowhere left to run, swords and cower before the revenge. All of our brothers and burst open the gates of Europe. Dracula, iya, Pangeran Vlad Dracula. Inilah sosok yang identik dengan kekejaman yang luar biasa. Sepanjang hidupnya hanya untuk balas dendam. Dracula yang asli adalah manusia, bukan vampir. Namun karena sosok ini begitu brutal dan nyaris tanpa ada belas kasihan, maka ia menjadi legenda yang berkembang sebagai sosok vampir penghisap darah. Dan orang yang paling diincarnya adalah Mehmed Al-Fatih, Sultan Ottoman sang penakluk Konstantinopel. Dua sosok yang sama-sama dilatih keterampilan dan siasat yang sama dari satu guru, kecerdasan dan keberanian yang sama, pada akhirnya bertemu dalam satu medan perang. In preparation for his Sultan. Setelah 8 tahun pasca penaklukan Konstantinopel, Eropa merasa terancam dengan kekaisaran Ottoman. Tak dipungkiri Mehmed Al-Fatih adalah bahaya yang sewaktu-waktu datang bagi mereka. Demi untuk meredam keinginan Sultan, Paus Vatikan mengirim utusan ke Ottoman dan memperingatkan Mehmed akan adanya perang salib lanjutan bila Mehmed tetap ngotot dalam rencananya. Paus juga mengingatkan bahwa Hungaria musuh bebuyutan Ottoman yang dulu bisa menghadang Ottoman di Biograd saat Sultan Murad II, ayah Mehmed, berperang dengan pasukan salib itu akan berperang dengan Ottoman. Paus menambahkan jika di Wallachia ada seorang pangeran yang telah mengklaim bisa mengetahui kelemahan Mehmed karena ia bersamanya sejak kecil. Dia adalah Pangeran Vlad Dracula. Pangeran Vlad hari itu mengadakan perjamuan besar dengan para boyar atau bangsawan Wallachia. Sebagian besar para boyar itu adalah bekas musuh-musuh ayahnya dahulu. Ia merencanakan sesuatu buat mereka yang semula ia rangkul untuk kekuasaannya. Saat perjamuan berlangsung, Vlad sempat mengatakan bahwa Wallachia yang dipimpinnya tidak akan lagi tunduk pada Ottoman. Tetapi bukan itu acara intinya. Karena selanjutnya ia menyuruh anak buahnya untuk menangkapi para oposisi di zaman ayahnya itu untuk disula. Sula adalah jenis hukuman yang sangat luar biasa tak berperi kemanusiaan, yakni dengan cara menusuk tombak kayu ke lubang bawah, tembus ke kerongkongan atau dada ataupun punggung. Lalu satai manusia itu ditancapkan di atas tanah dalam kondisi korban masih hidup. Dracula lah ahlinya dalam melakukan itu. Radu, adik kandung Dracula, adalah abdi setia Mehmed. Ia lebih memilih tinggal di Ottoman ketimbang pulang ke Wallachia sejak ia dan kakaknya yang saat kecil menjadi sandera Ottoman untuk bukti ketaatan Wallachia pada Sultan Murad II, ayah Mehmed saat itu. Mehmed yang tengah berlatih panah bersama Radu mengatakan, Dracula kakaknya telah menyebar berita di luaran sana. Ialah yang akan menghabisi Mehmed beserta kerajaannya. Radu meredam Sultan dengan mengatakan, Dracula hanya cari popularitas. Tetapi Mehmed tidak berpikir demikian karena terbukti sudah 5 tahun Wallachia tidak membayar upeti pada Ottoman, yang itu berarti menantang Sultan Mehmed. Dahulu saat Sultan Murad ayah Mehmed berkuasa, ada rumor mengatakan Raja Wallachia yang tunduk pada Ottoman telah membantu Hungaria dalam perang. Murad memanggilnya, tetapi Vlad Draco menyangkal. Sultan tidak percaya begitu saja. Sebagai bukti kesetiaannya, Draco harus meninggalkan 2 putranya untuk menjadi sandera Ottoman. Murad berjanji akan merawatnya dengan baik, tetapi bila Draco berkhianat, anak-anaknya itu yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Sejak itulah Dracula dendam kesumat terhadap Mehmed karena statusnya sebagai sandera dan diperintah untuk mengabdi sepanjang hidupnya untuk setia selalu pada Mehmed.
Hari ini Mehmet mengirim utusan pada Wallachia di mana Dracula adalah rajanya. Sultan menagih upeti yang sudah 5 tahun tidak dipersembahkan. Juga kunjungan tahunan yang harusnya dilakukan raja-raja taklukan untuk menghadap Mehmet tidak pula dilaksanakan Dracula. Sultan mengirim kudapan sebagai tanda jika masih ingin menikmati manisnya hidup, Dracula harus mentaati aturan itu. Dracula malah kemudian membuang gula-gula hadiah Sultan. You have sworn an oath. Allowed me. I noticed that none of you had a courtesy to run. Utusan-utusan itu pun malah mendapat hukuman mati. Atas aksi itu Mehmet mengirim Hamzah Bey, mertua sekaligus adalah bekas guru Mehmet dan Dracula saat masih kecil dahulu. Tujuannya agar Dracula lengah dan prajurit yang dibawa Hamzah Bey bisa menangkap Dracula. Tetapi di luar dugaan, Dracula malah mendahului menghabisi pasukan Ottoman. Dengan sangat tidak ragu, Dracula memotong telinga bekas gurunya itu dan menyuruh Dimitri, ajudannya, meringkus Hamzah Bey. Dracula makin terang-terangan melawan Mehmet. Ia beserta pasukannya mulai menyerbu Bulgaria, sekutu dan bawahan Ottoman. Ia banyak membumi hanguskan desa-desa dan para penghuninya secara membabi buta. Mehmet melihatnya sebagai tantangan dan penghinaan. Marah, ibu tiri Mehmet mengingatkan jika Ottoman perang dengan Wallachia, biar Mahmud Pasha Perdana Menterinya atau Radu yang memimpin karena bahaya bagi Mehmet. Sasaran Dracula bukan Ottoman, tetapi Mehmet itu sendiri. Ia memancing Mehmet dengan penyerbuan ke Bulgaria supaya ia keluar dari Ottoman. Mehmet memutuskan ia akan tampil memimpin pasukan langsung dengan Mahmud Pasha juga Radu sekaligus. Meanwhile in Hungary, Dracula menemui Matthias, Raja Hungaria. Ingat, Hungaria bukan Bulgaria. Dracula memperlihatkan hasil kekejamannya pada Raja Hungaria itu dengan membawa potongan-potongan telinga dan hidung korban-korbannya. Ia menawarkan persekutuan untuk melawan Ottoman. Sudah pasti, Hungaria adalah lawan yang imbang untuk Ottoman. Perang salib yang lalu negara inilah mandeganya yang disokong Paus. Raja Hungaria hanya memastikan apakah Dracula pantas mendapat dukungannya. Mehmet tidak lagi membiarkan Dracula berbuat sesukanya. Tanggal 26 April 1462, ia berangkat dengan kekuatan penuh untuk menuntaskan urusannya dengan Dracula. Dracula yang sudah mengira apa yang akan dilakukan saudara angkatnya itu, ia pun mulai melancarkan strategi serangan awal dengan melucuti semua seragam rombongan Hamzah Bey yang disiksa kemarin. Sasarannya benteng Giurgiu, perbatasan luar Ottoman. Cuaca yang kabur karena salju membuat para penjaga tidak memperhatikan siapa yang datang. Saat sadar bahwa yang datang musuh sudah terlambat, Dracula dan pasukannya yang sudah ada di dalam segera menghabisi semua prajurit Ottoman tanpa sisa. Pasukan Ottoman melintas Bulgaria dan mereka langsung disuguhi pemandangan mengerikan di mana banyak warga sipil dan prajurit Bulgaria kehilangan nyawa akibat penyerbuan Dracula. Semakin mendekati Wallachia, pemandangan itu semakin banyak. Dimitri, tangan kanan Dracula, memberi informasi bahwa Mehmet akan menyeberangi sungai di dermaga Danub, wilayah Wallachia. Mereka sudah pasti telah merencanakan sesuatu. Dracula mungkin kejam, tapi ia juga terkenal sangat mencintai istrinya, Anastasia. Ia berpamitan sebelum berangkat menghadang Mehmet. fighting on his home terrain, enough of his personal bodyguards, loyal. How they were fighting and
Ternyata Dracula telah menghancurkan dermaga Danub, dermaga wilayahnya sendiri, agar Mehmet tidak bisa menyeberang lewat sana. Andaikan tetap melintasi sungai, tentu akan jadi sasaran empuk Dracula karena otomatis perahu-perahu tidak bisa berlabuh. Mehmet cari cara untuk menyeberangi, yakni dengan meneliti bagian sungai mana yang paling sempit dan bibir sungai yang landai agar perahu bisa berlabuh tanpa dermaga. Di dekat Nikopolis, Bulgaria, ia menemukan tempat yang cocok dan segera mendapat pengrajin perahu bernama Bogdan Bayi untuk mengantarkan pasukannya menyeberang. It's not often Ibu tiri Mehmet diutus Sultan untuk berunding dengan Raja Hungaria, Matias. Wanita yang banyak berperan dalam perjuangan Mehmet ini sanggup berdiplomasi dengan cemerlang ketika berhadapan dengan musuh Murad bekas suaminya ini. Marah malah sempat berkata, Kaisar Konstantin dulu karena berani melawan Mehmet dalam serangan, Kaisar itu tidak ditemukan jasadnya, hanya sepatu ungunya yang ada di antara puing-puing Konstantinopel. Ya, sebuah kalimat ancaman yang elegan dari seorang wanita yang brilian. Radu memastikan lagi untuk area pendaratan pasukan nanti malam apakah aman untuk mereka. Dracula prepares his army for the camp. Mata-mata Dracula yang disusupkan ke pasukan Mehmet memberi informasi letak di mana pasukan Mehmet menyeberang di Nikopolis. Mata-mata itu berusaha menjilat Dracula dengan mengatakan ia tidak sabar akan menghabisi Mehmet. Tetapi Dracula justru geram pada sang mata-mata dengan mengatakan, apa ia sudah tahu Sultan Mehmet? Sultan adalah kesatria pilih tanding dan andai sang mata-mata berhadapan langsung melawan Mehmet, bisa dipastikan bagian akhirnya adalah lawan Mehmet akan meminta untuk dihabisi saja karena frustasi. Itulah Dracula. Meski dendamnya seperti gunung, ia tidak pernah meremehkan Mehmet. Kilas balik lagi. Beberapa tahun saat Dracula menjadi sandera bersama adiknya, yakni Radu, terbukti Draco, ayahnya benar-benar tak memikirkan keselamatannya. Draco bergabung dengan Hungaria melawan Ottoman. Sultan langsung memanggil kedua anak itu, harusnya untuk dieksekusi sesuai perjanjian. Tetapi Sultan bermurah hati, ia membebaskan dari hukuman itu, hanya meminta keduanya untuk mendampingi Mehmet kelak jika sudah naik tahta, agar mereka setia dan menjaga keselamatan Sultan. Radu langsung menyanggupinya, tetapi tidak dengan kakaknya. Dracula tidak melihat itu sebagai kebaikan. Tetaplah itu berarti ia menjadi pelayan Mehmet. Hanya perlu kalian ketahui, beberapa tahun berikutnya tahta Draco di Wallachia direbut oleh oposisi, yakni para boyar. Semenjak Draco diturunkan dan dihukum mati, pemimpin silih berganti dalam waktu singkat karena ambisi masing-masing golongan boyar. Saat Mehmet naik tahta, Dracula yang sudah dewasa bersama Mehmet meminta bantuan Mehmet untuk merebut tahta kembali. Mehmet memberi bantuan pasukan sebanyak 5.000 Janissary dan dengan mudah bisa mengalahkan pasukan boyar. Dracula naik tahta, sedang Radu tetap ingin mengabdi pada Mehmet sesuai janjinya. Jadi Dracula naik tahta Wallachia berkat bantuan Mehmet. Tetapi karena kebencian dalam dada Dracula, ia sekarang malah melawan Ottoman. Kembali ke saat sekarang, Radu melaporkan sudah menemukan tempat yang cocok untuk pendaratan pasukan di sungai wilayah Nikopolis. Mahmud Pasha meragukan kesetiaan Radu karena ia adik Dracula. Bisa saja Radu bekerja sama dengan Dracula untuk menjebak pasukan menyeberang di Nikopolis. Malam itu Mehmet berencana menyeberangkan dua gelombang pasukan di dua titik berbeda. Kelompok pertama dipimpin oleh Mahmud Pasha dan kelompok kedua yakni Janissary dipimpin Mehmet sendiri. Janissary akan menyeberang setelah Mahmud dan lainnya sampai di Wallachia, gunanya untuk jaga-jaga bila aksi mereka diketahui Dracula, maka Janissary akan melindungi dengan meriam dari seberang. Yang dikhawatirkan benar, Dracula telah menunggu musuh dari kegelapan, langsung menghujani panah pada Mahmud Pasha dan pasukannya. Mehmet yang sudah antisipasi memerintahkan segera melindungi mereka dengan meriam-meriam berat.
Bagaimanapun situasinya, Mahmud harus menggerakkan anak buahnya agar sampai di seberang. Meski sebagian besar menjadi santapan empuk panah dan meriam Malaysia, Mehmet di kejauhan juga terus menghantamkan meriam-meriam besarnya agar pasukan Mahmud terlindungi. Sebagian sejarawan mengatakan dalam serangan sungai ini Mehmet sedikit over dalam membombardir pasukan Malaysia karena memakai meriam besar yang dahulu untuk menaklukkan Konstantinopel. Meski kini dimodifikasi lebih sedikit ramping, bagaimanapun taktik hebat Dracula, ia tetap ngeri juga. Ia dan pasukannya melihat gelegar-gelegar meriam Ottoman. Dracula menyadarinya. Ia langsung menyuruh Dimitri membawa pemanah-pemanah terbaik untuk menghujani para prajurit pemegang meriam Ottoman. Hanya sebentar saja meriam Mehmet berhenti atas serangan itu, tetapi kemudian gelegar moncong-moncong besi besar itu pun bergemuruh lagi menghajar musuh di seberang. Begitu berat pasukan Dracula menahan serangan itu. Saat fajar, semua pasukan Mehmet telah menyeberang ke negara musuh. Mehmet terkenal murah hati dalam penghargaan terhadap para prajuritnya yang berani mati. Yang hidup maupun yang tidak selamat diberi imbalan yang tinggi beserta jaminan keluarga yang layak. Ia tak segan memuji prajurit yang pertama-tama berhasil menginjakkan kaki di tanah musuh, meski ia prajurit rendahan. Mehmet dan lainnya tahu di dalam pasukan ada mata-mata yang membocorkan tempat penyeberangan mereka. Mahmud mencurigai Radu sejak awal, tetapi Mehmet menampiknya karena terbukti selama ini Radu berada di dekatnya. Keresahan juga melanda Dracula beserta para ajudannya karena Hungaria belum juga ada kabar membantu mereka. Andai saat ini Hungaria turun, pasti akan bisa mengalahkan Ottoman karena pasukan Ottoman tidak hafal secara geografis wilayah Wallachia. Dracula harus menegaskan lagi pada para pengawalnya bahwa tanpa Hungaria mereka akan tetap melawan Mehmet. Ia yakin dengan strateginya bisa mengalahkan pasukan besar seperti yang ia umumkan pada Paus dan dunia, bahwa ia tahu strategi Mehmet dan kelemahannya. Pasukan Mehmet juga sedang dalam kondisi tertekan karena perang belum ada arah yang jelas kemana mereka memburu Dracula. Mehmet dengan caranya sendiri mencoba menyelidiki kemungkinan Radu berpihak pada kakaknya. Ia bertanya apa selama ini Radu tidak mendapat surat dari Dracula. Radu menjawab tidak pernah. Dracula memang sangat kejam. Demi memenangkan perang ini ia membakar semua ladang yang mau panen, supaya pasukan Mehmet kesulitan mendapatkan pasokan makanan. Sumber-sumber air ia masuki bangkai babi karena tahu Ottoman Muslim sangat anti pada hewan tersebut. Ini berarti pasukan Ottoman mendapatkan kesulitan persediaan air bersih dan suci. Mehmet merasa Dracula sedang menteror pasukannya dengan segala kekejamannya itu. Raja mana yang sanggup membakar ladang rakyatnya sendiri? Tak cukup hanya di situ. Dracula yang menguasai hutan-hutan Wallachia menggunakan kesempatan itu untuk serang dan lari dalam waktu cepat. Tidak sampai 5 menit serangan mereka itu, namun cukup membuat mental sebagian pasukan Ottoman ngeri akibat serangan-serangan sporadis yang singkat namun mematikan itu. Dan sampailah mereka pada pemandangan langsung bagaimana para tawanan atau mata-mata yang tertangkap oleh Wallachia mendapat hukuman sula. Terburu Dracula dan lainnya mengadakan serangan gila dengan taktik serang lari. Mehmet benar-benar diaduk-aduk emosinya saat Dracula terlihat mengejeknya. Bagaimana Mehmet dengan pasukan besar kekuatan penuh kekaisaran belum juga bisa menangkap Dracula sampai sekarang. Mehmet melarang pasukannya mengejar ke hutan karena sudah pasti taktik Dracula agar Ottoman memakan umpan itu. Mehmet merasa harus mengatakan sesuatu pada Dracula secara langsung. Ia menentang duel bila memang Dracula ingin balas dendam padanya. Tetapi Dracula tidak menanggapi, meski sebenarnya ia ingin saat itu melompat menerjang Mehmet. Yang ia pikir ia harus menahan diri untuk memenangkan perang gerilya ini.
Dracula terus melaksanakan aksi tak berbelas kasih itu dan ditampakkan di setiap jalur perjalanan pasukan Ottoman. Sementara itu di istana Ottoman, permaisuri Gulbahar hampir setiap malam dibayang-bayangi kelebatan seseorang yang mengancam keselamatannya. Sebelum pergi ke Hungaria untuk berunding dengan Raja Matthias, Mara, ibu tiri Mehmet, memang berpesan pada Gulbahar agar waspada dengan orang-orang sekitar yang mungkin susupan dari Dracula, mengingat Dracula pernah tinggal lama di istana Mehmet. Malam yang hening di barak pasukan Ottoman seketika dipecahkan oleh sekumpulan orang-orang aneh menyerupai mayat hidup. Mereka berusaha mendekati tenda-tenda. Ternyata mereka adalah kumpulan orang-orang berpenyakit menular seperti kolera sampai kusta. Mereka adalah para kriminal tahanan Wallachia yang berpenyakit berat dan menular yang sengaja dilepas untuk menulari pasukan Mehmet. Jika masa sekarang ini adalah mungkin bom kimia, Mehmet berpesan agar pasukannya tidak ada yang sampai menyentuh badan mereka. One speaks to his capital city, Targovishta. We're talking about mortality. Sultan, blood is here. Dracula tidak main-main dengan dendamnya untuk menghancurkan Mehmet dengan segala cara meski sangatlah keji. No. 4 guards outside his tent. Esoknya mayat orang-orang berpenyakitan itu terpaksa harus dibakar agar penyakitnya tidak menular di barak. Mahmud tak sabar meminta ia diserahi Janissary untuk langsung menyerang ibu kota Wallachia. Serangan gerilya terus dilancarkan Vlad Dracula yang membuat sedikit demi sedikit jumlah pasukan Ottoman berkurang. Mara yang baru saja datang dari Hungaria segera menemui istri Mehmet dan dilihatnya Gulbahar masih menyimpan pisau kecil pemberiannya untuk jaga-jaga. Mara mulai menyelidiki siapa-siapa yang bertingkah tidak biasa dalam lingkungan harem. Ia tertuju pada Elena, salah satu pelayan Gulbahar. But Vlad Dracula's hidden run too have rumors of Vlad. Pagi itu Mehmet memanggil Radu untuk bertemu dengan Luka Reres, seorang buyar yang selamat dari tragedi penyulaan Dracula kala itu. Bangsawan ini mengecam kekejaman Dracula, tetapi mengingat boyar ini sama jahatnya, Radu malah mengherdik bahwa Dracula hanya mendahului strategi para boyar. Sebab bisa saja Dracula lah yang akan dihabisi para boyar karena mereka para politikus licik yang punya jiwa buruk pula. Might be his head on the city wall. I'll get to my point. Full people like my skill, your. Mehmet meredam Radu dan mengingatkan kelak jika Radu naik tahta, ia tetap akan butuh sokongan para bangsawan yang punya pengaruh di Wallachia. Itulah politik, kadang harus tawar-menawar dan lobi-lobi kesepakatan. Mehmet hanya bisa menaikkan tahta untuk Radu, namun untuk mempertahankan tahta, Radu harus merangkul para boyar. 5 days march from the capital. Setelah pertemuan itu, Mehmet memerintahkan Radu menyerang istana Punari di mana istri Dracula kabarnya disembunyikan di sana. Radu harus melawan wanita itu sebagai strategi memancing Dracula keluar dari persembunyiannya. Memang hanya dengan cara ini Dracula bisa berhadapan secara front terbuka dengan Mehmet agar menghentikan serangan kucing-kucingannya yang sangat merepotkan Ottoman. Dracula makin kecewa saat ada kabar Hungaria tidak mengirim bantuan pasukan. Ia harus berjuang sendiri bersama pasukan Wallachia untuk melanjutkan perang ini. Dracula mengirim satu pesan ke Radu agar ia membantunya menjadi mata-mata. Mara menjadi makin yakin bahwa Elena adalah salah satu penyusup di lingkungan harem.
North towards Targovista. Saat Radu menuju Punari, Mehmet terus bergerak ke ibu kota Turgeviste. Dengan teror-teror perbuatan Dracula, Mehmet selalu melihat pemandangan itu di jalan yang dilaluinya. Our spies say there is only no harm. Radu bercakap-cakap dengan Ali mengenai asal-usul mereka berdua yang kebetulan sama, yakni bukan asli Ottoman, namun kini mereka telah menganggap Ottoman sebagai tanah airnya. Kekurangan makanan mulai terasa mencolok di barak. Mehmet menyaksikan para prajuritnya kekurangan ransum. Mehmet berkata pada Mahmud bahwa dahulu ia pernah berhadapan dengan Giustiniani di Konstantinopel. Giustiniani banyak menghabisi prajurit Ottoman, tetapi Giustiniani tidak pernah menikmati keadaan itu. Tidak seperti Dracula yang memang sangat terobsesi dengan darah dan nyawa korbannya. Dracula bukanlah manusia, tetapi iblis yang akan puas bila bisa membuat kerusakan di bumi. Hari itu Mehmet mencoba menyemangati prajurit-prajuritnya yang letih dan kekurangan makan. Ia mengingatkan bahwa Wallachia memang pantas ditaklukkan, mengingat pemimpin mereka telah membuat banyak orang menderita, termasuk mengorbankan rakyatnya sendiri. Penyergapan patroli di Punari oleh Radu dimulai. Mudah saja bagi Radu dan Janisari mendesak pasukan Wallachia yang ada di Punari. Anastasia melihat bahaya itu dan berusaha bersembunyi, tetapi Radu mengejarnya. Radu hanya menyampaikan jika Anastasia sukarela ikut dengannya, ia akan menjamin keselamatan istri kakaknya itu. Anastasia malah menghina Radu sebagai antek Mehmet yang tak tahu malu, malah membela musuh kakaknya itu. Di luar rencana Radu, Anastasia melompat keluar dan jatuh ke danau di bawah istana. Tentu saja wanita itu langsung mati. Mehmet mendapati segel surat Dracula yang dikirim pada Radu, meski surat Dracula sudah tidak ada. Malam itu, Dracula mendapat kabar bahwa istana Punari diserbu Janisari. Jadi kalaplah pangeran ini begitu mendengar Anastasia telah mati dalam serangan. Ia tak menyangka Mehmet sama liciknya dengan dirinya. Meski Mehmet tahu bahwa Radu tak memberi informasi soal surat Dracula, Mehmet percaya ada alasan yang kuat mengapa Radu melakukannya. Swear to me. Ia hanya memastikan jika Radu masih di pihaknya atau tidak. Ottoman makin mendekati kota Turgoviste. Mereka selangkah lagi akan menyerang jantung kota musuh. Assassins in the Sultan's camp. Elena kali ini sudah tidak bisa mengelak ketika Mara memergokinya membawa makanan yang jelas Gulbahar tidak memesannya. Is something wrong? And gave her a terrible... Mara secara tegas menyuruh Elena memakan sajian yang dibawanya. One of our soldiers trying to destroy. Ternyata mata-mata yang selama ini memberi informasi pergerakan Ottoman bukanlah Radu. Mahmud berhasil menangkap mata-mata itu ketika akan menyabotase meriam. Meski diinterogasi, kaki tangan Vlad ini tidak bergeming sedikit pun.
Malamnya Radu bergelagat aneh saat ia menulis sesuatu. Ini surat rahasia yang akan dikirim ke Dracula. Dracula menerima surat Radu yang memberitahu bahwa selepas Isya, Mehmet di tenda tanpa ada pengawal karena hari ini hari istirahat total bagi semua prajurit kecuali piket jaga. 10,000 or so. Their peasants to the fight. They couldn't fight in a pitched battle. All is quiet in the Ottoman camp to their tents for the night. Memang malam itu sangat lengang. Banyak prajurit sudah terlelap dan hanya terlihat Mehmet bercakap dengan Mahmud Pasha sebelum akhirnya Mahmud Pasha keluar. My family. No! Radu bertingkah aneh. Mahmud Pasha membuntutinya. Thousands of torches And we still have Vlad again. Di kegelapan hutan di luar barak kini mulai diterangi obor-obor sekelompok pasukan besar. Siapa lagi kalau bukan Dracula dan rombongannya? Mereka memakai kuda betina agar tidak ada suara ringkikan. Radu terus mengarahkan matanya keluar tenda. Mahmud masih mengikutinya. Dalam serangan ini, Dracula memakaikan baju prajurit Ottoman pada pasukannya sebagai taktik. Pasukan Walesia langsung menyerbu tenda-tenda yang dari tadi terlihat sepi, lantas membakar semua yang ada. Kekacauan perang terjadi karena dua kelompok itu memakai baju yang sama. Sesuai informasi, Dracula secepat mungkin menuju tenda Mehmet yang tak terjaga pengawal. Tetapi salah, justru di sana yang ada hanya Radu adiknya. Dracula baru menyadari ia telah dijebak oleh Radu. Dracula tetap berusaha tenang dan mencoba meyakinkan adiknya bahwa yang dilakukan adalah benar. Ia juga meminta kesetiaan adiknya dalam peperangan ini. Radu dengan tegas menjawab bahwa mereka berdua telah bersumpah setia pada Sultan. Tetapi mengapa Dracula mengkhianatinya? Mehmet sendiri sedang ada di luar memimpin pasukan Ottoman. Radu berkeras jika Mehmet sekarang adalah keluarganya yang pantas mendapat dukungannya. Dracula tidak berhasil mempengaruhi adiknya. Ia bermaksud menyerang Radu. Di luar keadaan yang tadi membuat Ottoman terdesak, kini berbalik, para prajurit Walesia dihantam terus oleh pasukan yang mulai mengenal siapa musuh dan siapa kawan, meski baju mereka sama. Dimitri yang sedari tadi memimpin Walesia mulai kewalahan dengan gelombang serangan musuh. Di tenda, Radu siap bentrok dengan kakaknya. Tetapi keburu datang Mahmud Pasha dan Ali Pasha. Dracula langsung melarikan diri. Ternyata surat yang dikirim Radu merupakan jebakan dari Mehmet dan hanya Radu serta Mehmet yang tahu dan merahasiakan misi ini. Mehmet yang cerdik itu langsung memberi aba-aba pasukan Janisari yang dari tadi bersembunyi di hutan untuk mengepung musuh. Sebagian besar orang-orang Walesia terkepung, yang kemudian dihujani ratusan panah. Makin runyam keadaan pasukan Dracula ketika Janisari mengeluarkan meriam kecil dan menghantam mereka dengan peluru-peluru besi. Mehmet mendapati Radu dan Mahmud serta Ali Pasha telah gagal menangkap Dracula. Tetapi tak lama, sosok pemberontak itu muncul. Mehmet tak peduli bahaya meriam yang dihujamkan oleh Janisari ke arah Walesia, di mana Dracula menunggunya.
Dua sosok yang selalu bertikai sejak kecil ini sekarang berhadap-hadapan sebagai musuh. Not glory I'm seeking, Mehmet. Mehmet sudah pasti menunggu saat ini untuk menghancurkan Dracula, yang juga sama bagi Dracula, yakni ingin melenyapkan Mehmet. Ledakan meriam besar telah menghantam di duel legend ini. Mehmet terbangun dari pingsan sebentarnya tadi, tetapi ia sangat kecewa dan marah ketika Dracula sudah melarikan diri. Sisa-sisa peperangan terlihat sangat mengenaskan. Dua pihak telah kehilangan sebagian besar prajuritnya, terutama Walesia. Secara telak Walesia kabur dari perang semalam. King and his personal guard directly. Vlad Dracula. 450 miles. Do you know why you are here? Di Ottoman, setelah Elena sang pelayan pengkhianat dihukum makan makanan beracun yang hendak diberikan pada Gulbahar, kini ganti salah satu pelayan pria di sana yang terbukti ia adalah komplotan Elena segera menyusul untuk minum racun yang ditaruh di minumannya. Dimitri mendapati pimpinannya tengah merenung di makam istrinya sehabis mereka masing-masing berpencar dalam kekalahan perang semalam. Dracula memberi kebebasan bagi Dimitri untuk meninggalkannya dalam aksi di hari-hari esok atau kelak. Dracula sadar jika ingin mengalahkan Mehmet, ia harus menyerangnya secara licik. Mehmet has no idea. Exhausted but determined. These lands, he and my older brother. Rombongan Mehmet bergerak ke ibu kota Walesia. Pasukan bersiap perang lanjutan untuk menaklukkan benteng kota. Tetapi Mahmud melaporkan bahwa istana kosong dan telah banyak bangunannya dibakar habis oleh Dracula. Kota itu kini menjadi kota mati. Mehmet hanya mendapati bekas puing-puingnya saja tanpa ada orang dan kehidupan di sana. Di sanalah ia kemudian menobatkan Radu sebagai Raja Walesia yang baru. Dalam perjalanan pulang, Mehmet kembali bergidik melihat kelakuan dan kejahatan Dracula. Hampir sepanjang jalan menuju perbatasan luar, didapatinya para korban penyulaan. Bahkan sebelum ia keluar dari Walesia, ia mendapati Hamzah, mertuanya sendiri, ada di sana. But ill-fated uprising. Dracula bersama Dimitri serta ajudannya bergerak terus meneror Walesia. Lama sekali semenjak perang itu tidak terdengar jejak Dracula sang penyula. Tetapi beberapa bulan kemudian, Dracula telah menjadi kepala tak berbadan dan menancap di dekat tembok istana. Kabarnya Dracula mati oleh pasukannya sendiri karena saat menyamar sebagai prajurit Ottoman, ia bertemu dengan anak buahnya yang tak mengenali wajahnya hingga ia dikeroyok anak buahnya sendiri dan akhirnya mati. Demikian kisah Dracula yang sangat terkenal dengan kebiadabannya ini dan berakhir dengan tragis. Sampai ketemu di kisah hebat lainnya.